Yang ketiga adalah memahami hak-hak dasar manusia. Ketika saya berselancar di sosial media, saya sering menemukan komen di postingan orang-orang kayak macam gini, memanusiakan manusia. Apa sebenarnya makna dari memanusiakan manusia dan siapa yang mengucapkan atau yang berkomentar ini? Saya meyakini orang-orang yang komen demikian adalah orang-orang yang mudah merasa takjub. Dan saya yakin kebanyakan dari mereka itu menengah ke bawah. Bisa dicek. Karena bagi orang-orang kaya ini, berbagi adalah suatu hal yang biasa. Di banyak pembelajaran bahwa salah satu hal yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha adalah berbagi. Yang sering saya perhatikan, orang-orang kelas menengah ke bawah ini cenderung haus akan pengakuan. Dan ini merupakan salah satu hak dasar manusia. Yang jadi pertanyaan, kenapa mereka sebegitu takjub dan sebegitu mengharapkan sebuah pengakuan? Ini tidak berlaku hanya untuk orang kelas menengah atau kelas bawah atau kelas apapun. Semua orang, karena ini merupakan hak dasar daripada manusia itu sendiri. Namun di beberapa kasus, menjadikan sesuatu yang sangat spesial. Kenapa bisa terjadi demikian? Terutama untuk kelas menengah ke bawah ini. Karena mereka jarang mendapatkan, ibarat menemukan intan berlian. Padahal kalau kita sadar, mengakui dan menerima hak-hak dasar manusia merupakan teknik dasar sebuah marketing. Seperti biasa, saya akan kembali ke masa silam terlebih dahulu sedikit saja. Ketika zaman dulu tahun 90-an, yang paling tren di acara-acara televisi yang ada di kita ini adalah film India. Dari mulai film Mahabharata, banyaklah film-film India yang memang ngetren saat itu. Salah satu adegan yang saya tangkap di adegan film, sangat mudah mengelabui orang-orang miskin. Hanya dengan melambaikan tangan, maka mereka akan menganggap kita dewa. Kalimat itu menempel di kepala saya sampai hari ini. Artinya, orang-orang besar, para pejabat, para pengusaha, mereka tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat banyak, yaitu mengakui hak-hak dasar mereka. Maka ketika seseorang atau calon pengusaha ini sudah mengetahui hak-hak dasar itu, ini merupakan modal yang ketiga. Sesungguhnya dia telah memiliki pondasi yang ketiga. Dia akan cenderung memiliki kepercayaan dari banyak orang. Kenapa saya di sini membahas tentang manusianya? Karena saya yakin sejauh apa saya memberi penerangan, sejauh saya memberikan informasi, apalagi informasi itu bersifatnya singkat, maka akan sangat sulit untuk dipahami. Saya di sini menginginkan agar kita ini bisa memahami secara utuh dari hal-hal mendasar terlebih dahulu. Karena apa? Kebanyakan dari kita, walaupun sejuta cara kita cari, entah itu dari internet, entah itu dari teman, entah itu dari siapapun itu, ternyata hanya dikumpulkan saja dan hanya menjadi draft, tidak bisa diaplikasikan. Dari kebanyakan kasus, mereka gagal dan tidak bisa menjalankan usaha yang telah direncanakan. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui dasar-dasarnya terlebih dahulu. Bagaimana bisa menjalankan sebuah usaha tanpa mengetahui hak-hak dasar manusianya itu sendiri, termasuk diri kita? Maka yang saya kedepankan adalah yang pertama, perbaiki SDM-nya terlebih dahulu. Perbaiki dirimu terlebih dahulu. Layakan dirimu. Saya yakin sejauh kalian mengumpulkan informasi tentang bagaimana cara membuka usaha, kalian akan tetap bingung bagaimana cara memulainya. Maka langkah kedua ini bisa mulai diterapkan. Mulailah berpikir bagaimana memberikan, bukan bagaimana menerima. Sebuah usaha yang berdasarkan tebak-tebakan, berdasarkan modal nekat, 99% adalah
kegagalan. Ketika kalian mempelajari apa yang saya bahas dari video pertama dan video yang ini, kalaupun kalian tidak bisa menjalankan, ini menjadi suatu bekal yang nantinya bisa kalian terapkan kepada anak-anak kalian. Kalaupun kalian tidak kesampaian menjadi pengusaha, ilmu ini tidak berat untuk dibawa. Sebab apa? Hak-hak dasar manusia ini berlaku untuk semua orang. Dan pada intinya, mari kita mulai. Ayo ambil pulpen. Catat apa yang sudah kau miliki, berapa modal yang sudah dimiliki. Yang kedua, ilmu apa saja yang sudah dikuasai. Lantas yang ketiga, pahami hak-hak dasar manusia. Mulailah dari hari ini.